Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Desti Yusri. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi aljabar linear. Ah, membangun kurva dan permukaan melalui poin yang ditentukan. Suatu sistem linear homogen dengan persamaan yang tidak diketahui memiliki solusi non-trivial jika dan hanya jika determinan dari matriks koefisien adalah nol. Ah, Hasil dapat digunakan untuk menentukan persamaan berbagai kurva dan permukaan melalui titik-titik tertentu. Garis-garis yang melalui dua titik, misalnya X1, X2, dan X1, Y1, dan X2, Y2 adalah dua titik berbeda pada bidang. Sebuah garis unik yaitu C1X tambah C2Y tambah C3 sama dengan 0 persamaan pertama yang melalui dua titik Y. Perhatikan bahwa C1, C2, dan C3 tidak semuanya 0 dan koefisiennya ini unik hanya sampai konstanta perkalian karena X1, Y1 dan X2, Y2 terletak pada garis. Kemudian mensubstitusikan ke persamaan pertama dan akan menghasilkan persamaan kedua dan persamaan ketiga. Persamaan keduanya yaitu C1X1 ditambah C2Y1 ditambah C3 sama dengan 0. Kemudian persamaan ketiga yaitu C1X2 tambah C2Y2 tambah C3. Contoh persamaan garisnya yaitu menentukan persamaan garis yang melalui dua titik 2,1 dan 3,7. Solusinya mengganti koordinat dari dua titik ke persamaan keempat tadi yang diberikan X, Y, 1, 2, 1, 1, 3, 7, 1 sama dengan 0. Responsif kofaktor dari determinan ini sepanjang garis pertama kemudian memberikan 6X tambah Y tambah 11 sama dengan 0. Dimisalkan ada titik berbeda pada bidang X1, X2, X2, X1, Y1, X2, Y2, dan X3, Y3 tidak semua terletak pada garis lurus. Dari geometri analitik kita tahu bahwa ada yang unik pada lingkaran. Katakanlah C1-nya sama C1, X2 tambah Y2 ditambah C2X tambah C3Y tambah C4 sama dengan 0. Akan mendapatkan persamaan kelima. Kemudian substitusikan koordinat ketiga tersebut ke persamaan ini memberikan C1X12 tambah C12 ditambah C2X1 tambah C3Y1 tambah C4 sama dengan 0. Seperti sebelumnya dari persamaan 5 sampai 8 membentuk sistem linear homogen dengan trivial solusi untuk C1, C2, C3, dan C4. Kemudian determinan dari matriks koefisiennya adalah 0, maka akan didapat persamaan ke-9. Penerapan awal aljabar linear. Masalah praktis peradaban awal termasuk pengukuran tanah, distribusi barang, pelacakan sumber daya seperti gandum dan ternak, dan perpajakan dan perhitungan warisan. Dalam banyak kasus, masalah ini menyebabkan sistem persamaan linear karena linearitas adalah salah satu hubungan paling sederhana yang dapat ada di antara variabel. Di dalam bagian kami akan menyajikan contoh dari 5 budaya kuno yang beragam, menggambarkan bagaimana mereka gunakan dan memecahkan sistem persamaan linear. Dan kami akan membatasi diri pada contoh-contoh sebelumnya. Akibatnya contoh-contoh ini mendahului perkembangan bidang aljabar aritmatika Islam atau Arab, sebuah bidang yang pada akhirnya memimpin pada abad ke-19 cabang matematika yang sekarang disebut aljabar linear. Contoh pertama, Egypt tentang 1650 BC. Virus Ahmed atau Rihin adalah sumber dari sebagai dengan besar informasi kita tentang zaman kuno matematika Mesir. Papers sepanjang 5 meter ini berisi 84 soal matematika pendek beserta solusinya dan berasal
dan sekitar tahun 1960 Masehi. Masal 40 dalam hal papirus adalah sebagai berikut, yaitu bagilah 100 hebat jelai di antara 5 orang dalam deret aritmetika sehingga jumlahnya jumlah 2 terkecil adalah seper-7 jumlah dari 3 terbesar. Biarkan A menjadi jumlah terkecil A yang diperoleh seseorang dan biarkan dia menjadi selisih umum suku-suku dalam deret aritmetika. Kemudian keempat pria lainnya menerima A tambah D, A tambah 2D, A tambah 3D, dan A tambah 4D hekats. Dua kondisi masalah mensyaratkan itu A tambah A tambah D tambah A tambah 2D tambah A tambah 3D tambah A tambah 4D sama dengan 100. Maka seperti 7 A tambah 2D tambah A tambah 3D tambah A tambah 4D sama dengan A tambah D. Persamaan ini didiskusikan menjadi sistem dua persamaan berikut dalam dua hal yang tidak diketahui. 5A tambah 10D sama dengan 100. 11A kurang 2D sama dengan 0. Teknik penyelesaian yang dijelaskan dalam papirus dikenal sebagai metode posisi palsu atau asumsi yang salah. Itu dimulai dengan mengasumsikan beberapa nilai nyaman dari A. Dalam kasus kami sama dengan 1. Substitusikan nilai tersebut ke persamaan kedua dan didapatkan D sama dengan 11 bagi 2. Mengganti A sama dengan 1 dan D sama dengan 11 dibagi 2 ke ruas kiri persamaan pertama menghasilkan 60, sedangkan ruas kanan adalah 100. Sesuaikan tebakan awal untuk A dengan mengalihkan dengan 1000 dibagi 60 mengarah ke nilai yang benar A sama dengan 5 bagi 3. Mengganti A sama dengan 5 bagi 3 sepersamaan kedua, kemudian diberikan D sama dengan 5 bagi 6. Jadi jumlah gandum yang diterima oleh 5 orang tersebut adalah 10 bagi 6, 5 bagi 6, 120 bagi 6, 175 bagi 6, dan 230 bagi 6 hekat. Ini menebak nilai yang tidak diketahui dan kemudian menyesuaikan itu telah digunakan oleh banyak budaya pada zamannya. Contoh kedua, Kaisaran Babilonia lama berkembang di Mesopotamia antara tahun 1900 sampai 1600 Masehi. Banyak tablet tanah liat yang berisi tabel matematika dan soal-soal yang bertahan dari masa itu. Salah satunya ditunjuk CA LA 1950 berisi masalah berikut. Kenyataan dari masalahnya agak kacau karena kondisi tablet tabletnya. Tapi diagram dan solusi pada tabel menunjukkan bahwa masalahnya adalah sebagai berikut. Misalkan X-nya adalah lebar bawah trapesium dan Y-nya adalah lebar atasnya. Luar trapesium adalah tinggi kali lebar rata-rata, jadi 20 X tambah Y bagi 2 sama dengan 320. Yang menggunakan segitiga sebangun. Kita juga memiliki X sama dengan 50 sama dengan Y sama dengan 30. Solusinya pada tablet menggunakan relasi ini untuk menghasilkan sistem linear. 1/2 X tambah Y sama dengan 16 dan 1/2 X kurangnya sama dengan 4. Menjumlahkan dan mengurutkan persamaan ini menghasilkan solusi Y sama dengan 20 dan Y sama dengan 12. Implementasi pasangan kubik. Pemasangan kurva melalui titik tertentu pada bidang adalah masalah umum yang dihadapi penganalisis data eksperimen dalam memastikan hubungan antar variabel dan dalam desain bekerja aplikasi yang yang ada di mana-mana ada dalam desain dan desain komputer pada print font seperti font PostScript-TM atau TypeTM. Ditujukan pada bidang bisa ditampilkan telah dibuat kurva mulus ditarik yang melewati mereka. Sebuah kurva yang melewati satu set titik di pesawat dikatakan mengkalkulasi titik-titik tersebut dan kurva disebut kurva equivalencia titik tersebut poin. Alat bantu menyusun ini terdiri dari potongan kayu tipis dan fleksibel atau lainnya material yang dibengkokkan melewati titik-titik yang diinterpolasi. Geser terpasang bobot pena spline pada posisinya saat artis menggambar kurva interpolasi. Itu menyusun spline atau
akan berfungsi sebagai model fisik untuk teori matematik interpolasi yang akan kita bahas pada bagian ini. Pernyataan masalah misalkan kita diberikan n titik pada bidang x, 1y1, x2y2 sampai xn yn. Ini apa? Rantai Markov. Proses Markov misalkan sistem fisik atau matematika melalui proses perubahan sehingga di setiap saat ia dapat menempati salah satu dari jumlah negara bagian yang terbatas. Misalkan cuaca di kota tersebut bisa berada di salah satu dari tiga kemungkinan keadaan cerah, berawan, dan hujan. Atau kan seseorang dapat berada dalam salah satu masalah dari empat kemungkinan keadaan emosional bahagia, sedih, marah, atau gelisah. Misalkan sistem seperti itu berubah seiring waktu dari satu keadaan ke keadaan lainnya, dan pada waktu yang dijadwalkan keadaan sistem diamati. Jika keadaan sistem pada pengamatan apapun tidak dapat diprediksi dengan pasti, tetapi probabilitas yang diberikan keadaan yang dapat terjadi dapat diprediksi dengan hanya mengetahui keadaan sistem pada saat sebelum pengamatan. Maka proses perubahan ini disebut rantai Markov atau proses Markov. Definisi satunya yaitu jika suatu Markov memiliki kemungkinan keadaan yang diberi label sebagai 1, 2, sampai dengan K pada probabilitas bahwa sistem berada dalam keadaan I pada sembarang pengamatan setelah berada dalam keadaan J. Pada pengamatan sebelumnya dilambangkan dengan PJ dan disebut probabilitas transisi dari state J ke state E. Matriks P-nya sama dengan PIJ. Disebut matriks transisi dari rantai Markov. Misalkan dalam rantai Markov, tiga keadaan matriks transisi memiliki bentuk preceding state dan new state-nya. Dalam matriks ini, P32 adalah probabilitas bahwa sistem akan berubah dari keadaan 2 menjadi keadaan 3. P11-nya adalah probabilitas bahwa sistem akan tetap dalam keadaan 1 jika sebelumnya dalam keadaan 1 dan seterusnya. Example 1, transisi matriks dari Markov chain. Agen persewaan mobil memiliki tiga lokasi persewaan dilambangkan dengan 1, 2 dan seseorang 1, 2 dan 3. Seseorang pelanggan dapat menyewa mobil dari salah satu dari tiga lokasi dan mengembalikan mobil ke salah satu dari tiga lokasi tersebut. Manajer menemukan bahwa pelanggan mengembalikan mobil ke berbagai lokasi sesuai dengan probabilitas tersebut. Pada gambar terdapat range from location dan returns of return to location. Matriks ini adalah matriks transisi dari sistem yang dianggap sebagai rantai Markov. Dari matriks ini probabilitasnya adalah 0,6 bahwa mobil yang disewa dari lokasi 3 akan dikembalikan ke lokasi 2. Probabilitasnya adalah 0,8 bahwa mobil yang disewa dari lokasi pertama akan dikembalikan ke lokasi pertama dan seterusnya. Kemudian teori graf. Ada banyak sekali contoh himpunan dengan banyak anggota hingga di mana beberapa relasi ada di antara anggota himpunan. Misalkan, himpunan dapat terdiri dari kumpulan dari orang, hewan, negara, perusahaan, tim olahraga atau kota. Dan hubungan antara dua anggota A dan B dari himpunan seperti itu bisa jadi orang pertama mendominasi orang B. Hewan A memakan hewan B, negara A secara militer mendukung negara B, perusahaan menjual produknya ke perusahaan B. Tim olahraga A secara konsisten mengalahkan tim olahraga B. Atau kota A penerbangan maskapai langsung ke kota B. Teori grafik berarah dapat digunakan secara matematis hubungan model seperti yang ada di contoh sebelumnya. Contoh pertama yaitu pengaruh dalam keluarga. Keluarga Epstein terdiri dari seorang ibu, ayah, anak perempuan, dan dua anak laki-laki. Anggota keluarga memiliki pengaruh atau kekuasaan atas sesama lain dengan cara berikut. Ibu dapat mempengaruhi putri dan putra kedua, sang ayah dapat mempengaruhi putra kedua. Putranya putri bisa mempengaruhi ayah, putra sulung dapat mempengaruhi putra bungsu, dan putra bungsu dapat mempengaruhi ibu. Kita dapat mencontohkan kalau pengaruh keluarga ini
dengan suatu arahan graf yang simpulnya adalah 5 anggota keluarga. Anggota keluarga A memperan keluarga AB, kita tulis A, ke B, gambar 1054 adalah grafik berarah yang dihasilkan di mana kita telah menggunakan penunjuk surat yang jelas untuk 5 anggota keluarga. Matriks simpul dari grafis diarahkan adalah sebagai berikut. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.